Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira umat, umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Umat yang Allah taala bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi. Umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin seperti kita. Tentunya orang yang berakal akan berpikir, apa keistimewaan umat ini sehingga Nabi rela tak usah jadi Nabi, tak apa-apa, asal jadi umat Rasulullah. Dan satu-satunya doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat Allah akan turunkan lagi Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang saya baca di depan hadirin mulia, Allah jelaskan, kuntum khaira ummat, kalian adalah sebaik-baiknya umat, the best of umat. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari rahim ibu kita, dikeluarkan, ukhrijat, dikhurujkan linnas, untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Ini ternyata di sini rahasianya hadirin mulia. Tak ada seorang nabi pun yang Allah hantar untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Ada nabi yang dihantar untuk satu kaum saja, satu desa saja, satu kampung saja, satu kerajaan saja, untuk satu masa waktu tertentu saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutupnya para nabi. La nabiyya ba'da. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian, kerja nubuah akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan kerja yang begitu hebat ini hadirin sekalian? Seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun profesinya. Subhanallah. Apapun profesi kita hadirin, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Hari ini umat salah faham, dia pikir dakwah ini ceramah, kerjanya ustaz-ustaz saja. Padahal dakwah ini artinya mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak orang ke dalam masjid, memakmurkan masjid, mengajak orang kepada ulama, itu dakwah. Dan ini semua orang bisa buat dakwah. Semua orang bisa buat dakwah. Kalau untuk berfatwa, untuk mengajar hadirin mulia, itu tentu orang-orang berilmu saja. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting hari ini kita semua kembali kepada dakwah. Apapun profesi kita, ajak manusia kepada Allah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah alasan hadirin mulia kenapa Allah katakan kita khaira umat. Bukan karena ibadah kita yang hebat, yang panjang-panjang, zikir kita yang dahsyat, bukan. Bukan karena puasa kita, haji kita yang tiap tahun, ataupun umrah yang ratusan kali kita buat. Mulianya di umat hadirin mulia karena kerja amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana dahulu kerja ini hanya dibuat oleh para nabi saja. Kalau bukan nabi, dulu kerjanya ibadah saja. Nabi Musa alaihissalam Allah perintah pergi berdakwah kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa, ya Allah izinkan aku pergi dengan abangku Harun.
Akhirnya Allah izinkan dengan syarat Harun harus dilantik dulu jadi nabi. Kalau bukan nabi tak boleh pergi-pergi dakwah, Pak. Karena dakwah ini pekerjaan yang paling besar, pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Kenapa? Dakwah adalah kerjanya Allah. Wallahu yad'u ila darissalam. Kerjanya Jibril alaihissalam. Kerjanya seluruh nabi. Tak semua orang boleh buat kerja dakwah dahulu. Kalau nabi mau meninggal dunia dikabarkan kepada kaumnya, setelah aku nanti Allah akan hantarkan lagi nabi yang baru, kalian ikut nabi itu. Tapi setelah Rasulullah SAW hadir mulai tidak akan ada lagi nabi. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kerja kenabian, kerja nubuah ada sampai hari kiamat. Saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi saya dai. Hari-hari kerja dakwah. Mengajak orang ke masjid, semua orang bisa. Ayo, mari Pak, mari, ayo, bisa kan? Tapi untuk mengajarkan orang, tentu ustadz yang bisa. Untuk ngajak orang ke rumah sakit, tukang ojek pun bisa buat, supir Grab bisa. Ya. Mengajak orang sakit ke rumah sakit, semua kita bisa buat. Tapi untuk menyuntik orang, untuk operasi orang, hanya dokter saja yang bisa buat. Tak seluruhnya kita harus jadi dokter. Tapi semua kita mesti punya fikir bagaimana membawa orang ke dokter supaya semua sembuh, semua sehat. Tak semua orang harus berfatwa jadi ulama, tapi semua orang wajib mengajak orang kepada ulama, mencintai ulama. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mesti pahami perkara ini. Kalau kita tak dakwah hadirin mulia, kita jumpa manusia, jumpa orang, kita tak sampaikan kebesaran Allah kepada dia, kita akan ada masalah besar di yaumil akhirah. Seorang pedagang akan dihisap oleh Allah Ta'ala, ditanya sama Allah Ta'ala, "Hei pedagang, tanggal sekian, jam sekian aku hantar orang pergi ke tokomu belanja, datang ke tokomu." Kadang kalau saya di Bali, Pak, datang dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana orang datang. Allah tak akan tanya dia beli apa, terus untungmu berapa. Bukan itu yang akan Allah tanya. Yang Allah tanya, kamu bercerita tentang aku kepada dia atau tidak? Kamu kenalkan aku kepada dia atau tidak? Kalau tidak, bahaya hadirin mulia. Allah akan tuntut kita. Kalau ada hari ini satu orang mati sebelum mengenal Allah, yang zalim bukanlah Allah yang zalim, orang Islam. Kita zalim hadirin mulia. Berjam-jam di pesawat sama orang sebelah, tak ada ingin ta'aruf, kenalan, boleh menceritakan tentang Allah kepada dia. Nafsi. Bertahun-tahun bertetangga, tak pernah sekalipun datang ke rumah tetangga. Padahal kita tahu dia tak sholat. Tak ada fikir, tak ada risau. Kalau kita lihat rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya tidak. Padamkan apinya. Karena kalau tidak, hadirin mulia, api itu akan terus membesar, lama-lama membakar rumah kita. Jadi tidak ada dalam Islam tuh lu gue Pak. Tugas kita hanya sampaikan agama ke telinga mereka. Tugas Allah lah yang akan menyampaikan agama ke hati-hati mereka. Jadi di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Itu dakwah. Dakwah bukan bicara hukum hakam, halal haram, ini kerja ulama, Pak. Jangan, kalau kita bukan ulama, jangan ikut-ikut, Pak. Nanti bahaya, salah-salah fatwa, dosa kita. Kalau bukan dokter, jangan ngasih resep. Iya, Pak. Kawan saya bukan dokter, jualan obat, masuk penjara, Pak. Coba-coba jual obat, bukan dokter. Tugas kita apa? Semua kita, umum, sama. Datangi manusia dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, di mana saja jumpa mereka, ingatkan mereka Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Itu dakwah. Nafikan selain Allah. Kalau kita jumpa orang, Pak, dia puji-puji makhluk, dengarkan dia sampai selesai bicara. Selesai dia bicara, kita puji Allah. Wih, itu orang hebat, orang kaya. Selesai dia bicara, katakan Allah yang hebat, Allah yang kaya. La ilaha illallah. Wa rabbaka fakabbir. Ini perintah Allah. Ya ayyuhal mudassir. 2 tahun setelah 5 ayat yang turun di Gua Hira, Nabi dakwah senyap-senyap, diam-diam hadirin. Karena perintah dakwah terang-terangan belum turun. Tapi Rasulullah langsung berdakwah kepada istrinya. Khadijah akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Abu Bakar dapat hidayah masuk Islam. Ali bin Abi Thalib dapat hidayah masuk Islam. Zaid bin Harithah didatangkan masuk Islam. Abu Bakar pun hari ini masuk Islam, hadirin mulia, keesokan harinya langsung mengajak, berdakwah. Padahal perintah dakwah belum turun kepada Abu Bakar hari itu. Tapi Abu Bakar langsung mensyahadatkan 9 orang. Baru 1 hari jadi orang Islam.
Ilmu beliau cuma 5 ayat itu saja hadirin mulia. Surat Al-Alaq yang turun di Gua Hira. Kemudian 2 kalimat syahadat. Tak ada ilmu lain. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan berdakwah itu harus berilmu dulu, harus pintar dulu, harus hafal Quran dulu, harus paham hadis dulu, itu orang yang tak paham sejarah. Ya Pak. Saya sendiri bilang, kamu kan bukan ustaz, ngapain kamu dakwah? Saya Umar Rasulullah, memang bukan ustaz. Saya berdakwah, saya tak mengajar. Saya di sini cuma mengingatkan kita supaya kita semua bergerak pula keluar dari masjid ini, jumpai orang. Ingatkan mereka, kenalkan Allah kepada mereka, rayu-rayu mereka untuk mengenal Allah, mencintai Allah, mentaati Allah. Cerita tentang kudratnya Allah, kehebatan Allah kepada setiap manusia, supaya mereka mengenal Allah. Siapa saja yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa saja yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Dan siapa saja yang takut kepada Allah pasti akan taat kepada Allah. Hari ini orang nggak mau ke masjid, kenapa? Nggak kenal siapa yang panggil. Coba kalau orang yang dia kenal manggil, dia buru-buru datang, Pak. Orang kaya panggil buru-buru datang. Kenapa bang buru-buru? Orang kaya bos yang panggil. Tapi yang maha kaya yang memanggil Allah, boro-boro datang. Gak mau datang, karena dia gak kenal Allah. Tugas kita lah hadirin mulia yang duduk di dalam masjid ini. Guru saya memberi saya sebuah amalan, dan saya akan berikan juga kepada tuan-tuan semua. Buatlah 25 majlis minimal setiap hari. Bukan 25 orang di dakwah, 25 majlis kita bicara kebesaran Allah. Bangun tidur, istri di sebelah kita langsung dakwah kepada istri. Alhamdulillah sayang bangun, Allah bangunkan kita, Allah masih hidupkan kita. Bersyukurlah kepada Allah. Sebentar lagi Allah terbitkan matahari, kita syukur itu nikmat matahari, cahaya gratis dari Allah. 1 majlis. Keluar rumah ketemu anak, kumpulkan anak, katakan, nak ingat anak Allah yang berkuasa. Jangan takut kalian kepada siapapun kecuali kepada Allah. La ilaha illallah. Kalian jangan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. 2 majlis. Sebelum ke kantor, kumpulkan lagi anak istri, katakan yang memberi kalian rezeki adalah Allah, bukan papa, bukan abi, bukan ayah yang beri rezeki. Siapa yang beri rezeki? Allah. Jangan takut. Suatu hari ayah pergi, Allah tak pernah pergi sayang. Suatu hari ayah sakit, Allah yang menyembuhkan dan Allah tak pernah sakit. Dan suatu hari ayah pasti mati. Kalian jangan khawatir, Allah tak pernah mati. Allah mampu memberi kalian rezeki melalui tangan ayah. Allah pun mampu memberikan kalian rezeki melalui tangan orang lain. Dan Allah pun mampu memberikan kalian rezeki tak gunakan tangan siapa-siapa, langsung dengan kudratnya Allah hantar rezeki ke rumah kita. La ilaha illallah. Istri kenal dengan Allah, anak kenal dengan Allah. 3 majlis. Keluar rumah ketemu supir, dakwah lagi sama supir. Keluar perumahan ketemu satpam, berhenti 1 menit, setengah menit, ingatkan itu satpam, keamanan kalian jaga, iman juga jaga sayang. Pernah Bapak dakwah kepada satpam perumahannya Pak, kita nggak peduli mereka nggak sholat apa tidak, dia jaga keamanan rumah kita. Pembantu kita bertahun-tahun nggak sholat, pernah kita ingatkan. Sampai di kantor, office boy langsung dakwah, panggil saya sebentar, kasih duit dia, nih ada sedekah buat kamu. Ingat ya, kamu zikir terus kepada Allah, yakinlah Allah bersamamu, dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Masuk kantor, kumpulkan karyawan dakwah dulu, sebelum kerja dakwah dulu, 25 majlis setiap hari. Majlis pertama dengar 1 kali, majlis kedua dengar 1 kali, majlis ketiga dengar 1 kali, majlis keempat dengar 1 kali, majlis ke-25 dengar 1 kali. Telinga kita dengarkan 25 kali. 1 paku yang dipukul 25 kali, itu tidaklah sama dengan paku yang dipukul 1 kali. Jelas sejelas-jelasnya dakwah bukan untuk orang. Dakwah adalah untuk diri kita sendiri. Dakwah ini sarana memperbaiki diri. Hari ini umat salah faham. Yang ceramah niat memperbaiki jamaahnya, yang jamaah pun yang kebayang wajah orang. Tak ada yang niat untuk diri sendiri. Sehingga tak ada perbaikan, terhenti perbaikan dalam diri kita. Orang lain cuma sarana dakwah saja, tapi sasaran dakwah adalah diri kita. Orang lain sarana dakwah, sasaran dakwah diri kita. Jangan salah niat hadirin sekalian. Kalau kita tak salah niat, kita faham maksud dakwah, maka kita semangat dakwah. Kenapa kita yakin kita bicara untuk diri kita, bukan untuk orang. Tak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menjanjikan hidayah kepada orang yang didakwahi. Tapi Allah berjanji memberi hidayah kepada orang yang berdakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah di jalanku, aku pasti akan bukakan mereka pintu-pintu hidayah. Nabi-nabi ada yang tak punya pengikut. Ya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, cuma 80 orang kurang lebih yang ikut. Nabi Lut berdakwah, tak ada yang ikut kecuali anak perempuannya, istrinya pun tak ikut.
Nah, tapi apakah Nabi Lut gagal? Tidak. Mereka berjaya karena mereka telah taat kepada Allah. Buat kerja dakwah. Jadi hadirin mulia, jangan putus asa. Meskipun kita dakwah terus tak ada yang mau ikut, jangan sedih. Tak ada yang bisa berhidayah kecuali Allah. Bahkan 124.000 orang Nabi berkumpul. Seluruh Nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW berkumpul. Kemudian mereka berjuang mati-matian siang dan malam untuk memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai. Tak akan mampu tanpa izin Allah. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Jadi tak ada Islam warisan itu, Pak. Hidayah warisan itu tak ada. Nabi ada anak yang tak dapat hidayah. Ada ibunya yang tak dapat hidayah. Nabi Ibrahim ayah ibu sampai mati nggak dapat hidayah. Rasulullah paman yang tercinta tak dapat hidayah. Jadi hidayah ini mutlak. Wewenangnya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki hidayah, tak ada yang bisa sesatkan dia. Siapa yang Allah kehendaki tersesat, tak ada yang bisa beri dia hidayah. Maka kita bersyukurlah kepada Allah. Hari ini Allah dudukkan kita di istananya Allah, di rumahnya Allah. Dan Allah bisa cabut ini hidayah kapan saja. Syukur, Allah tambah nikmat. Bagaimana wujud syukur hadirin mulia? Kita sampaikan ini amanah kepada seluruh manusia. Bukan hanya di Indonesia, Pak. Sekali-sekali Bapak pergilah ke Amerika, Pak. Jauh Amerika, Bang. Siapa bilang jauh? Pergi ke Cina, Pak. Sahabat Abu Waqqas radhiyallahu anhu berjalan kaki dari Cina. Dari Madinah ke Cina 6 tahun perjalanan. Hari ini kalau bapak-bapak kumpulkan paspor, kita bisa langsung beli tiket ke airport, terbang ke Hong Kong, 4,5 jam, 5 jam sampai. Hari ini kenapa kita tak ada waktu untuk meluangkan masa untuk umat Rasulullah? Sibuk dunia, duit. Bukan kumpulkan bekal, malah kumpulkan beban. Hidup sementara di dunia ini bukan tempat mengumpulkan beban, kumpulkan bekal. Umat Islam hari ini dalam keadaan susah payah, dalam keadaan kehinaan hadirin mulia. Kita menangis melihat keadaan diri kita, keadaan umat, keadaan ulama-ulama, semua kita. Dan Nabi telah sampaikan dalam sebuah hadis, "Idza azamat ummati dunya nuziha minha haibatul Islam." Kalau umatku sudah agung-agungkan dunia, sudah besar-besarkan dunia, Allah akan cabut dari mereka kehebatan Islam. Sekarang kita banyak tak ada kekuatan. Maka saatlah hari ini kita bersatu. Dari mana kita bisa bersatu? Dalam dakwah kita bisa bersatu. Kalau dalam masalah ibadah tak bisa bersatu. Tetap ada perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama. Syafi'i begini, Hambali begini, Hanafi begini. Kemudian imam yang lain-lain begini. Maliki begini, Imam Maliki. Muhammadiyah begini, NU begini. Itu kita akan tetap berbeda. Sampai kapanpun akan tetap berbeda. Tak mungkin disatukan perbedaan itu. Kenapa? Karena memang sunnah itu banyak. Ya. Dalam ibadah kita toleransi, kita saling menghargai. Dalam profesi tak mungkin semua harus jadi pedagang, Pak. Ada yang jadi petani, pedagang, ada yang jadi seniman. Seperti saya seniman, saya pelukis kaligrafi, saya penyanyi nasyid. Itu profesi saya, Pak. Muamalah saya. Kalau Bapak mungkin ada yang pejabat, ada yang tentara, ada yang sebagai macam profesi. Silahkan berbeda-beda dalam masalah profesi. Dalam masalah ibadah berbeda, dalam masalah ta'lim, tak mungkin semua orang harus belajar ke Gontor, Pak. Ada yang belajar di UI, ada yang belajar di UGM, ada yang belajar teknik, ada yang belajar listrik. Ada yang belajar hadis, ada yang belajar Al-Quran. Semua kita boleh berbeda-beda dalam masalah ta'lim, dalam masalah ibadah, dalam masalah khidmat. Tapi kita bersatu dalam dakwah. Apapun organisasi Bapak, apapun mazhabnya, apapun profesinya, mari kita berjamaah, sama-sama berangkulan, bermitra dalam dakwah. Yang orang-orang awam mungkin tugas dia menjemput orang dari diskotik bawa ke masjid. Tugas ulama mengajari dia di masjid. Ya Pak, kiai-kiai jangan diajak juga ke sana Pak, rusak nanti amalannya. Tapi kita yang awam yang biasa jalan ke sana aja orang. Nah, jadi hadirin mulia, inilah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang harus kita pahami hari ini. Kita semua adalah da'i. Dan da'i ini hadirin mulia adalah profesi tertinggi setelah kenabian. Da'i. Da'i sejelek-jeleknya da'i fikir seluruh dunia, Pak. Presiden hanya fikir satu negara. Maka kerja dakwah ini lebih hebat daripada kerja presiden. Maka kalau orang tanya Bapak kerjanya apa? Dakwah. Kalau kerja dunia itu side job, kerja sampingan saja. Baik itu presiden, gubernur, bupati, jenderal dan sebagainya.
Latihan mulai dari mana kita mulai ini dakwah hadirin yang mulia? Mulai dari rumah kita, kemudian tetangga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian apa lagi? Wa anzir asiratakal akrabin. Berilah peringatan karib kerabat terdekatmu. Kemudian walitunzira umal qura wa man haulaha. Berilah peringatan orang kampungmu dan orang sekitar kampungmu. Ingat Pak, dakwah itu bukan dalam masjid Pak. Dalam masjid ini ta'lim nih, ini mudzakarah nih. Ya, dakwah itu ajak orang dari luar masjid ke dalam masjid, itu dakwah. Paham Pak ya? Nah, jadi kalau bisa setiap kali waktu sholat ajak satu orang. Targetnya bagaimana sholat subuh di masjid-masjid kita semua udah seperti sholat Jumat. Bisa itu dibuat Pak. Kami di Bali bisa buat Pak, minoritas. Di Bali itu hampir semua masjid. Bapak kalau nggak percaya datanglah, kita studi banding ke Bali. Masjid-masjid yang sholat subuhnya mirip suasana sholat Jumat itu banyak, bukan satu saja. Salah satunya ada masjid nama Baitul Ma'mur. Kurang lebih 1.600 orang sholat subuh. Di Bali Pak. Kenapa? Karena seluruh ahlul masjid dakwah. Ulama tenang-tenang, banyak murid datang. Taklimnya rame, ada yang orang mengajar. Maka jangan juga dimusuhi Pak orang-orang dakwah ini. Yang bodoh-bodoh dakwah. Ya iya memang fungsinya yang bodoh-bodoh itu dakwah. Kalau semua alim nanti semua jadi guru, siapa yang belajar? Siapa yang mendengar? Gak ada. Kalau semua ceramah, tentu ada yang mendengarkan. Nah, jadi hadirin mulia, saya pengen nih, Jakarta ini semua kita punya fikir yang sama. Ini ada mungkin berapa ratus orang di sini. Pulang menghidupkan ratusan masjid di Jakarta, target subuh seperti Jumat. Semua siap insya Allah? Semangat Pak, bisa Pak. Satu orang ngajak satu orang, 1 bulan. Kalau 10 orang hari ini sholat subuh di masjid kita, bulan depan 20 orang. Satu orang ngajak 1 bulan 1 orang. Bulan kedua 40 orang. Bulan ketiga 80 orang. Ini nggak main-main Pak. Kalau betul-betul kita istiqamah. Maka Ustaz bilang tadi, kenapa banyak orang dapat hidayah di Bali, bule-bule bersyahadat? Itu karena setiap hari, setiap ketemu bule, saya suruh masuk Islam. Kalau nggak disuruh, nggak ada yang mau masuk Islam Pak. Tapi kalau kita ajak, 100 orang kita ajak, 10 orang syahadatkan, alhamdulillah Pak. Nah, itu ketemu, apa? Masuk Islam kamu. Dia nggak mau, nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Tak ada paksaan, la ikrah fiddin. Dan dakwah itu mudah. Ayo, itu dakwah. Mari Pak, ayo. Cerita Islam itu indah. You become a Muslim brother, you success. I promise you happiness. Dakwah. Tapi harus dengan keyakinan, bukan ilmu yang tinggi-tinggi. Hari ini banyak orang ilmunya tinggi, tapi tak yakin. Ya Pak. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangan beliau sendiri. Wali Songo Pak. Puluhan juta orang Jawa dapat hidayah. Syekh Muhyiddin Chisti di Hindustan 9 juta orang dia syahadatkan. Kita mau berapa Pak? Dan itu tak akan mungkin terjadi kalau Bapak sibuk di rumah saja. Laki-laki ini Pak, kalau lama-lama duduk di dalam rumah, lama-lama tertular sifat perempuan. Nah, tiap hari di rumah sama istri, sama anak, tetangga tak peduli, masjid nggak peduli, sholat pun di rumah. Taubat Pak, taubat. Laki-laki itu di luar rumah. Letak laki-laki di mana? Kita di luar rumah, perempuan di dalam rumah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergeraklah. Kita bergeraklah sampai kita tak bisa lagi bergerak. Jumpai umat Nabi dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Gunakan seluruh potensi terbaik kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Ya. Jadi hadirin sekalian, banyak yang mau saya ceritakan sebetulnya. Cuman saya akan simpulkan kajian subuh kita di hari ini. Ada beberapa ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hati dia terbebas dari kemusyrikan. Dia tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tak pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu orang baik. Pertama. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, dia hidupkan sunnah. Dia bangga dengan sunnah. Sunnah ini jangan diremehkan Pak. Sekecil-kecil sunnah itu tetap lebih berharga daripada syurga. Sunnah itu kecintaan Allah, sementara syurga kecintaan nafsu kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka pelan-pelan Pak, periksa berapa banyak sunnah yang ada pada diri kita, berapa banyak sunnah yang kita tinggalkan.
Kemudian yang ketiga, hadirin mulia, orang baik dalam pandang Allah Ta'ala, solat dia khusyuk, betul solatnya, Allahu Akbar, Allah yang dia ingat. Dan dia mampu membawa sifat-sifat ketaatan di dalam solat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam solat tundukkan pandang, di luar solat matanya tak jelalatan. Di dalam solat dia hinakan, dia letakkan kepala dia di lantai, di luar solat dia tak sombong. Di dalam solat berjamaah, di luar solat kita berjamaah. Di dalam solat baca Al-Quran, di luar solat baca Al-Quran. Di dalam solat kita absus salam, salam kanan, salam kiri. Di luar solat kita tebar salam. Bawa sifat ketaatan di dalam solat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, orang baik dalam pandang Allah, dia cinta kepada ulama. Ini Pak penting. Hari ini kalau ada orang yang memusuhi ulama, hadirin mulia, coba Bapak lihat, Allah hancurkan hidupnya. Ya. Mestinya semua negara kita harus sayang kepada ulama. Pejabat-pejabat harus merangkul ulama. Jangan memusuhi ulama. Kalau mereka memusuhi ulama, mereka sedang berperang dengan Allah. Bukan ulama yang akan tampar mereka, Allah akan hajar mereka. Doa sama Allah, beri hidayah semua orang-orang yang membenci ulama. Ulama itu bukan nabi, tak ada yang maksum. Ya Pak. Maka orang baik dia selalu melihat kebaikan ulama. Dia tak lihat aib, dia tak cari aib, tak terjasus, apalagi menjebak, apalagi memfitnah. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ya Pak. Jangan beda-bedakan ulama. Hari ini ada juga umat, dia pilih-pilih ulamanya. Kalau ustadz ini yang ceramah, dia pergi keluar, tak dengar dia. Kenapa? Ustadznya tak sunnah. Di Indonesia ini semua kita ahlus sunnah, Pak. NU sunnah, Muhammadiyah sunnah. Orang yang menghakimi orang ahlus sunnah sebagai ahlul bid'ah, dosanya sangat besar. Seperti orang yang menghukumi orang-orang mukmin sebagai kafir. Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi, selagi satu orang itu masih sujud ke kiblat, kepada Allah, menghadap Ka'bah, jangan sekali-kali kalian mengatakan mereka kafir. Jangan hanya gara-gara perbedaan ikhtilaf, masalah kecil furu'iyah kita menghakimi orang ahlul bid'ah. Jangan Pak. Jangan terjebak. Kita mati-matian hari ini mengislamkan orang kafir. Jangan sampai kita begitu mudah mengkafirkan orang Islam. Ya Pak. Tugas kita apa? Mengislamkan orang kafir, bukan mengkafirkan orang Islam. Mensunnahkan ahlul bid'ah, bukan membid'ahkan ahlul sunnah. Nah, jadi hadirin mulia ini penting. Maka ilmu, semakin banyak guru semakin baik. Kata Buya Hamka rahmatullah alaih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Faham? Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Jadi kalau hari ini ada orang yang selalu menyalahkan orang yang tidak sefaham dengan dia, itu bukti nyata sedikitnya guru yang dia jumpai, sedikitnya ilmu yang ada di kepalanya. Ya Pak. Maka belajarlah ta'lim, mudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju surga. Dan ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati, dia tak tambah ilmu. Nah, jadi hadirin mulia, ini penting. Belajar terus, belajar sampai mati. Saya punya guru Pak, umur 75 tahun. Di paspor dia, occupationnya dia student. Belajar, padahal dia hafiz Quran, alim. Murid dia ribuan, tapi dia tetap katakan dia pelajar. Karena orang yang belajar, hadirin mulia, tak pernah salah. Bapak bawa mobil Pak, taruh di atas mobil Bapak tulisan belajar Pak. Nah, itu gak bakal kena tilang itu Pak. Ya, mau dicoba Pak, tes Pak. Tapi kalau tak ada tulisan belajar, Bapak salah parkir, langsung tulis, polisi gak peduli. Pak baru belajar Pak, saya gak tahu Pak. Gak ada, gak tahu pun kena hukum. Kenapa? Karena sudah menganggap saya tahu. Maka kita belajar sampai mati. Ya. Minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan kalau belajar agama semakin berisi semakin merunduk, jangan sombong. Orang yang sombong akan ilmunya kumpul dengan iblis di neraka. Nah, seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, itu yang benar. Saya tak tahu, saya orang bodoh. Dan kepada diri kita katakan. Dan anggap orang seluruh dunia lebih baik dari saya, itu orang baik. Orang tawadu itu gimana ciri-cirinya? Dia keluar dari rumahnya dan dia jumpa orang, dia anggap orang itu semua lebih baik dari dia. Tak pernah dia merasa sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik dari orang lain. Maka katakanlah kepada diri kita, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa nggak Pak ngomong kayak gitu Pak? Coba semua diikuti Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya.
Ngomongnya mudah, ngamalnya susah nih Pak. Ketemu orang tua, katakan orang tua ini semua ayah saya, bapak saya, paman saya lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang-orang tua itu lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau ketemu anak-anak muda dan lebih muda dari kata-kata adik itu lebih baik dari saya. Katakan, adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Lalu ikhlaslah dalam setiap amal. Ciri-ciri orang ikhlas: dipuji nggak sombong, nggak besar hati, dicaci maki nggak sakit hati. Bagi dia yang penting penilaian Allah, penilaian manusia dia tak dengar. Penilaian manusia ini nggak penting. Apa artinya satu negara, satu dunia mengatakan kita orang soleh, orang baik, wali Allah? Allah katakan tidak, gimana? Maka yang penting yang berlaku hanya penilaian Allah. Biar seluruh orang mengejek, menghina, meremehkan kita, asal Allah memuliakan kita. Itu yang penting Pak. Makanya orang-orang ikhlas kemanapun dia berjalan tak pernah merasa diperhatikan orang. Dia selalu merasa diperhatikan Allah. Tapi orang yang tidak ikhlas, kemanapun dia pergi, apa kata orang? Apa kata orang? Dia selalu merasa dipantau oleh manusia dan tak pernah merasa dipantau oleh Allah. Maka kalau hari ini kita masih selalu merasa dilihat orang Pak, pasti belum ada keikhlasan di hati kita. Udah bodoh amat, apa mau hidupkan sunnah diketahui orang, biarin aja. Dan sekecil apapun kebaikan orang kepada kita jangan lupakan. Namun sebesar apapun kebaikan kita kepada orang, jangan pernah diingat. Kita orang Islam jangan suka mengungkit-ungkit kebaikan. Itu kau enggak, kalau enggak aku sekolahkan jadi sampah kamu. Aku yang sekolahin dia dulu. Aku yang bantu dia. Itu banyak keluar ucapan seperti itu. Stop mengungkit-ungkit kebaikan. Tapi sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, ingat sampai ke dalam surga. Sebesar apapun kebaikan kepada kita kepada orang, lupakan. Itu ikhlas. Dan yang terakhir hadirin sekalian, kita mesti pahami dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat meninggal. Ya Pak, udah banyak yang ngantuk. Ya. Buka matanya Pak. Dikit lagi ini mau penutupan. Nah, angkat kepalanya semua Pak, jangan ada yang tertidur. Ini penting. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Allahu Akbar Pak. Maka jangan tertipu Pak. Dunia ini tak ada apa-apanya. Dunia bukan tempat tinggal kita. Sementara satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Akhirat selama-lamanya. Tak lebih berharga ini dunia daripada 11 sayap nyamuk. Kalau saja harga dunia dalam panah Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, maka orang kafir takkan diberi minum walau seteguk air. Jangan iri lihat orang kafir kaya Pak. Dia punya kekuasaan, punya ini, terkenal, ganteng, jangan iri. Kucing dikasih makan, tikus pun dikasih makan. Tapi beda Pak, kucing dikasih makan karena disayang. Meskipun makanannya cuma sisa-sisa makanan. Tapi tikus dikasih makan karena dibenci, istidraj. Makan. Dalam roti ada racunnya. Dia hanya menunggu mati saja Pak, menunggu azab datang. Ini orang kafir kalau nggak taubat Pak, hanya menunggu azab datang. Ya, tapi Allah Maha baik, Allah masih sabar, Allah tunggu kita. Sifat Allah begitu. Berjuta kesalahan yang telah kita buat, Allah tak pernah pergi. Allah tetap setia menunggu kita pulang. Maka comeback to ya Allah brother. Kita kembali taubat. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan sampai angan-angan kita melewati batas umur kita. Berapa banyak kita lihat orang yang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Ya Pak. Seberapa bulan yang lalu lihat di Facebook, ada iklan. Mohon maaf, pernikahan hari ini dibatalkan. Kenapa? Pengantin laki-laki meninggal semalam. Banyak Pak. Saya biasanya habis ceramah ini ada aja mati satu Pak. Aduh. Nyesal gak apa yang sholat di Abu Bakar tadi. Tapi Bapak takut mati, nggak takut mati. Ya. Maka buatlah persiapan. Siap mati, nggak siap mati. Gak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ada lagunya tuh, dinyanyikan orang tuh. Orang ingat mati nangis-nangis dia nyanyi-nyanyi. Kenapa? Karena orang mukmin kematian bagi dia lebih manis dari madu. Kematian itu adalah hal yang dirindukan. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Maka hadirin mulia,
Biar kita rindu mati, yang ada di dunia kirim ke akhirat. Ya. Sehingga kita melenggang datang kepada Allah. Saya pernah lihat di airport, Pak, orang tidak jadi terbang gara-gara kebanyakan barang. Tasnya kebanyakan, dicek-cek, diperiksa, dibongkar, pesawat terbang sudah. Tapi orang yang sedikit barang bekal beban yang dia bawa, hadirin mulia, langsung ada tuh non bagasi. Wah, itu langsung nggak antri-antri dia. Nah, makanya orang yang banyak harta di dunia, semua yang tak digunakan untuk jalan Allah, akan mendapatkan kesusahan yang sangat panjang di akhirat. Karena rezeki yang halal akan dihazab, yang haram akan diazab. Rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Faham ya? Rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Semoga Allah beri kita paham, dan Allah jadikan mulai hari kita lebih bersemangat untuk mengajak orang kepada Allah. Mudah-mudahan asar nanti sudah ada yang mengajak orang masuk Islam ke sini, insyaallah ya. Ajak orang yang mabuk masuk ke sini, mandiin, Pak. Orang-orang yang maksiat, anak-anak pang, anak metal ajak ke sini, Pak. Rangkul mereka. Jangan dibenci. Allah tak benci dengan pelaku maksiat. Yang Allah benci itu maksiat. Allah tak benci dengan pelaku dosa. Yang Allah benci itu dosanya. Jangan pernah kita menghina para pendosa dan meremehkan mereka. Kenapa, hadirin sekalian? Kalau mereka bertaubat takut kepada Allah, seketika mereka menjadi kekasih Allah. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Mari kita keluar nanti masjid, Pak, kita cari umat Nabi sebanyak mungkin, ajak ke dalam masjid. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.